الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واهمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang fikih doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada hadis 3448. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathu, ada 3 da'awatin doa mustajabatun yang dikabulkan. Yang pertama da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua wada'watul musafir, doanya orang musafir. Yang ketiga wada'watul walid, doanya orang tua. Walid itu bapak atau ibu. Ada mendoakan jelek kepada waladihi, kepada anaknya. Orang tua marah mendoakan jelek, ya mustajab. Dalam riwayat yang lain mustajabatun dikabulkan doa-doa itu la syakka fihinna, tidak ada keraguan padanya bahwasanya pasti dikabulkan. Kaum muslimin rahimakumullah, bab ini membahas tentang doa orang-orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan 3, tapi sebenarnya 3 ini tidak membatasi, Pak. Kenapa 3 ini tidak membatasi? Karena kaidahnya mengatakan al-adadu la mafhuma lahu. Jumlah itu tidak memiliki mafhum alias tidak untuk membatasi. Tapi waktu itu Nabi ingin menjelaskan 3, beliau katakan 3. Nanti di waktu yang lain beliau akan menjelaskan yang lain lagi. Sehingga totalnya kalau mau kita tulis semuanya, saya sudah pernah menulis satu tulisan judulnya 10 orang yang doanya mustajab. Jadi tidak hanya 3 ya, bisa 10 bahkan bisa lebih lagi. Saya buktikan ya bahwasanya tidak hanya 3 orang yang doanya mustajab. Kita lihat dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun." Ada 3 doa mustajab. Salah satunya adalah doa orang puasa. Ini hadis riwayat Baihaqi, derajatnya juga sahih. Nah, orang puasa belum disebutkan pada hadis yang tadi kita baca. Karena tadi cuma orang terzalimi, orang musafir, dan orang tua mendoakan jelek kepada anak, ya kan? Maka berarti tidak hanya 3 yang dikabulkan itu. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama orang yang terzalimi. Orang terzalimi itu doanya mustajab meskipun dia kafir. Allah tidak peduli. Pokoknya terzalimi maka saya tolong. Jadi Allah itu maha adil. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya orang kafir pun dikabulkan doanya kalau dia terzalimi. Ittaqu da'watal madlum. Waspadailah doanya orang yang terzalimi. Wa in kana kafiran, meskipun dia kafir. Fa innahu laysa dunaha hijab, karena sesungguhnya tidak ada tirai yang menghalanginya, sehingga pasti dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Imam Diyar. Adapun ayat yang mengatakan wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, tidaklah doanya orang-orang kafir kecuali sia-sia. Ini maksudnya di neraka, Pak. Di neraka besok mereka doa enggak dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau di dunia masih bisa orang kafir dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doanya orang musafir. Kenapa ya orang musafir kok doanya mustajab? Orang musafir itu biasanya susah, Pak. Dan Allah itu biasanya menyertai orang-orang yang susah. Sebagaimana kita temukan dalam ayat yang lain, ammay yujibul muttarra, surat An-Naml ayat 62. Siapakah orang yang mengabulkan doanya orang yang terdesak ketika berdoa kepada Allah? Siapakah yang menyingkap kesusahan apabila terjadi kesusahan? Berarti Allah itu menyertai orang-orang yang susah.
Maka musafir kan juga susah, kondisinya susah, apalagi zaman dulu ya, naik onta, kemudian berhari-hari padang pasir, susahnya bukan main. Maka musafir ini doanya menjadi mustajab. Dan kita menemukan dalil lain bahwasanya musafir doanya mustajab dari hadis Arba'in Nawawi. Ada yang ingat nggak? Ya Rabbi, ya Rabbi. Rasulullah SAW bersabda, Thumma dzakara ar-rajula, beliau menyebutkan seorang laki-laki yang memanjangkan safar sampai berdebu, sampai kusut rambutnya. Dia ulurkan tangannya ke langit mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Artinya apa? Dia ini mestinya doanya mustajab. Kenapa? Satu, karena musafir. Dua, karena dia mengulurkan tangan ke langit. Ini mestinya doanya mustajab. Tiga, karena dia menggunakan Ismullahil A'zam, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia melakukan tiga yang semestinya menyebabkan doanya mustajab. Tapi sayangnya dia melakukan tiga yang menyebabkan doanya tidak mustajab. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ini tiga penyebab doanya tidak mustajab. Akhirnya apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin dikabulkan? Sebenarnya dikabulkan karena dia melakukan tiga perkara yang menyebabkan doa mustajab, tapi malah melakukan juga tiga perkara penyebab doa tidak terkabul. Ini hadis riwayat Muslim. Karena itu ketika kita safar itu perbanyak doa, Pak. Panjenengan safar kemanapun ya, dari Solo ke Sragen itu safar, dari Solo ke Weru itu safar, dari Solo ke Jawa Timur itu safar. Nah selama perjalanan itu perbanyak doa. Doanya apa? Terserah panjenengan pengen apa. Kalau saya ya biasanya Rabbi zidni ilma, karena saya penuntut ilmu gitu. Kalau yang ada utang ya berarti doa supaya dilunasi utangnya. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Pokoknya musafir itu digunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak doa. Kemudian yang ketiga adalah doa orang tua mendoakan jelek kepada anak. Kata-kata doa kalau disambung dengan ala itu berarti doa jelek. Orang tua marah mendoakan jelek kepada orang tuanya, dikabulkan, Pak. Karena itu Rasulullah SAW melarang kita mendoakan jelek kepada anak-anak kita. La tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan jelek kepada diri kalian sendiri. Jangan mendoakan jelek kepada anak-anak kalian. Jangan mendoakan jelek kepada harta-harta kalian. Karena kalau bertepatan dengan waktu yang dikabulkan oleh Allah, maka pasti akan dikabulkan. Nah, ngeri sekali, Pak. Sehingga semarah apapun kita sama orang anak kita, jangan sampai kita itu mendoakan keburukan. Nanti malah susah sendiri, Pak. Doakan kepada anak kita yang membuat marah dengan doa hidayah. Allahumma hdih. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang tersebut, kepada anak tersebut. Jadi kalau anak kita berbuat baik, maka kita mendoakan taufik. Allahumma waffiqhu. Ya Allah, berilah dia taufik. Kalau dia melakukan jelek, maka kita doakan hidayah. Allahumma hdihi. Ya Allah, berilah hidayah kepada dia. Ada cerita yang sering-sering saya ulang ya. Imam besar Masjidil Haram, Syekh Sudes, itu katanya dulu pas kecil nakal, suka biayaan, jempalian. Nah, sehingga pas rumahnya kedatangan tamu, sudah disiapkan hidangan, dia malah jempalian, akhirnya hidangannya tamu tumpah. Susah kan ibunya nih. Tapi karena ibunya orang paham agama, mendoakan yang baik. Kamu saya doakan menjadi imam Masjidil Haram. Nah, akhirnya jadi betul-betul imam Masjidil Haram. Itu cerita sangat populer ya. Benar atau tidak, wallahu a'lam bisawab. Tapi seandainya pun benar, itu sudah sesuai hadis ini, doanya orang tua kepada anak. Loh, ini kan katanya doa jelek. Kalau doa baik gimana? Nah, dalam riwayat Abu Dawud itu alanya diganti li. Da'watul walid, doanya orang tua, li waladi, untuk kebaikan anaknya. Jadi kata-kata doa kalau sambungannya ala itu doa jelek, kalau sambungannya li itu doa baik. Nah, riwayat Abu Dawud itu pakai li, berarti doa baik, doa jelek dari orang tua kepada anak mustajab. Karena itu perbanyaklah doa kepada anak kita. Saya menyarankan panjenengan semuanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, saya sarankan setiap hari membaca doa ini, Pak.
Doa apa kira-kira? Qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai pemelihara kami, berikanlah untuk kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami itu penyejuk mata. Jadikan kami ini bagi orang-orang bertakwa sebagai panutan. Nah, ini setiap hari dibaca, Pak. Kapan bacanya? Terserah panjenengan. Salat 5 waktu ya boleh, pas bangun tahajud ya boleh. Pokoknya supaya kita itu melihat anak kita, melihat istri kita itu selalu menyejukkan mata. Menyejukkan mata itu maksudnya taat kepada Allah. Jadi nggak sampai anak kita jadi orang mursal, orang nakal, dugal, orang yang pakai tinde untuk laki-laki, kemudian suka mabuk, suka apa itu tatonan dan peluyuran malam dan sebagainya, yang menyebabkan hati orang tuanya jadi tersayat-sayat melihat anaknya yang tingkahnya seperti itu. Terus kalau dibalik bagaimana? Doanya anak kepada orang tua mustajab apa tidak? Saya tampilkan dalil yang bicara tentang doanya anak kepada orang tua. Kata kuncinya mustajabatun. Arba'atun, ada 4 orang da'watuhum, doanya mustajabah, dikabulkan. 1. Pemimpin yang adil. 2. Mendoakan orang tanpa diketahui. 3. Doa orang terzalimi. 4. Seseorang mendoakan untuk orang tuanya. Tapi riwayat ini, riwayat Abu Nu'aim, derajatnya dhaif. Tapi meskipun dhaif, ada hadis yang menguatkan bahwasanya doa anak kepada orang tua juga mustajab. Ada 2 yang menguatkan. Mari saya tampilkan yang menguatkan. Dalil yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya doaul akhi akhi, doa seseorang kepada sesama muslim tanpa diketahui itu tidak akan ditolak oleh Allah. Berarti kalau kita mendoakan kepada orang tua kita tanpa diketahui orang tua kita, termasuk di sini. Orang tua kita berada di desa, kita berada di kota, sudah pisah ya, karena Pak sudah punya rumah sendiri-sendiri. Nah, kita mendoakan orang tua kan nggak diketahui, Pak, yaitu juga dikabulkan karena sama-sama termasuk dalam hadis ini, doanya seseorang kepada sesama muslim, orang tua kita muslim, kita muslim. Dalil yang kedua, bahwasanya doa orang tua, doa anak dikabulkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar rajul, sesungguhnya ada seseorang itu ditinggikan derajatnya di surga. Maka dia bertanya, dari mana saya dapat derajat seperti ini? Maka dijawab, dengan sebab minta ampunnya anakmu untuk kamu. Jadi anak-anak kita minta ampun, memintakan ampun untuk kita, dikabulkan oleh Allah. Bahkan ditinggikan derajatnya adalah surga. Nah, ini hadisnya riwayat Ibnu Majah sahih. Karena itu ringkasnya ya, hadis yang dhaif tadi, bahwasanya 4 orang yang dikabulkan doanya, salah satunya doa seseorang kepada kedua orang tuanya. Ini meskipun dhaif tapi bisa dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Berikutnya gitu. Bab ma yaqulu, bab apa yang diucapkan oleh seseorang idza hajatir rih, apabila bertiup keras angin itu. Hajat itu sama dengan habat, yaitu bertiup kencang. Kenapa disuruh untuk berdoa? Karena zaman dulu ada angin bertiup kencang ternyata membawa siksa. Maka kita juga khawatir seandainya ada angin bertiup kencang kemudian membawa siksa. Nah, makanya disuruh untuk berdoa. 3449 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melihat angin beliau berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta padamu, min khairiha, dari kebaikan angin ini, wa khairi ma biha, dan kebaikan apa yang ada padanya, wa khairi ma ursilat bih, dan kebaikan apa yang angin ini diutus dengannya. Jadi ternyata angin itu diutus oleh Allah membawa sesuatu.
Contohnya membawa apa Pak? Nah, mari kita lihat dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, nusirtu bis-soba, saya ditolong oleh Allah dengan angin soba. Wa uhlikat adun bid-dabur, dan dihancurkan kaum Ad dengan angin dabur. Jadi angin soba diutus untuk menolong, angin dabur diutus untuk membinasakan. Maka di sini tadi, dan dari kebaikan apa yang dia diutus dengannya, misalnya pertolongan Allah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau, min syarriha, dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan dari keburukan apa yang ada padanya, wa syarri ma ursilat bih, dan keburukan apa yang dia diutus dengannya, misalnya tadi siksa angin dabur ya. Ini hadis muttafaqun alaih. Dan ini mengingatkan saya kejadian yang dulu kita alami. Saya bersama teman-teman di Jakarta melakukan demonstrasi damai. Damai itu berarti nggak merusak. Tidak ada sampah yang kita buang di pinggir-pinggir jalan, nggak ada. Sampah itu dikantongi, nanti dimasukkan di sampah. Jadi damai betul. Tapi memang polisi begitu ya. Mereka tidak suka dengan orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya kita ditembaki dengan senapan, tapi isinya adalah bukan peluru yang bisa mengeluarkan darah ya, tapi gas air mata. Ditembakkan kepada kita, pedih sekali, nggak bisa bernafas, susah, mata melek, susah, pedes sekali. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim angin. Akhirnya tembakan yang diarahkan kepada kita itu oleh Allah dibalikkan menuju kepada arah mereka. Akhirnya mereka lari tertidur. Ini bukan omong kosong, tapi karena ini adalah fakta yang dialami oleh teman-teman. Sehingga kalau tidak percaya cerita saya, bisa tanya kepada teman-teman yang lain yang dulu ratusan atau mungkin ribuan yang ikut acara tersebut. Nah, maka ini salah satu bukti bahwasanya Allah kadang-kadang mengirim angin untuk apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini doa ketika angin bertiup kencang. Saya baca dengan tiupan. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bih. Ini doa permintaan nih. Sekarang doa perlindungan. Jadi isinya dua, permintaan sama perlindungan. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ini doanya agak panjang Pak. Ada doa yang lebih pendek dan lebih terkenal karena disebutkan dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Tapi karena ini hanya amal fadilah, diamalkan juga gak apa-apa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan tidaklah bertiup angin sama sekali kecuali Nabi Jasa berlutut di atas lututnya kemudian membaca doa. Nah, ini pendek sekali. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai rahmat, jangan engkau jadikan angin ini sebagai siksa. Kenapa ini lebih populer? Karena disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Dan kitab Bulughul Maram ini dipelajari di semua pesantren di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke semuanya mempelajari kitab Bulughul Maram. Kenapa dipelajari di Indonesia ya? Karena mazhabnya Syafi'i, sementara ini riwayat Imam Syafi'i. Tapi sayangnya hadisnya derajatnya apa? Dhaifun. Tapi diamalkan boleh. Jadi kalau yang tadi dianggap kepanjangan, nah kita pakai yang pendek aja. Mari saya baca dengan tirukan. Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Bersama-sama 3 kali. Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Gampang lagi. Udah cari yang gampang enggak apa-apa. Lo kan dhaif enggak apa-apa dhaif. Cuma amal fadilah bukan hukum.
Berikutnya babu mayaqulu, bab apa yang seseorang ucapkan idza sami'a, apabila mendengar ar-ra'da, guntur. Ar-ra'da itu sebenarnya adalah malaikat. Dari mana taunya? Dari hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, ar-ra'du malakun. Ra'dun itu adalah malaikat dari malaikat Allah yang dia ditugasi untuk mengurusi sahab awan. Dia membawa pentung-pentung dari api yang dia menggiring dengan pentungnya tadi awan tersebut ke tempat yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Makhorik itu apa? Saya tadi artikan pentung. Di sini diartikan apa oleh beliau? Asluhu thawbun yulaffu wa yudrabu bihi sibyan. Yadribu bihi sibyan. Asalnya makhorik itu adalah kain yang diubel-ubel, kemudian biasanya untuk pukul-pukulan antara anak-anak kecil. Jadi sarung diubel-ubel kemudian untuk memukul. Nah, diartikan apa itu? Pentung, cambuk atau apalah terserah. Itu arti asalnya. Tapi intinya adalah satu alat yang dipakai oleh malaikat untuk mentung atau menggiring awan, ya, bisa cambuk, bisa pentung, terserah. Nah, maka suara yang terdengar di langit, gelodak-gelodak muda ketika terjadi hujan atau sebelum hujan, itu suara malaikat sebenarnya. Nah, suara apanya? Wallahu a'lam. Yang jelas suaranya malaikat. Bisa jadi suaranya malaikat ketika sedang mengatakan, wah ya pergi sana. Bisa jadi. Bisa jadi juga adalah suara pukulannya tadi. Dipukulkan cetak. Nah, suaranya kemudian apa? Menggelegar itu. Nah, itu namanya guntur, itu seperti itu. Ada juga yang mengatakan ra'dun itu bukan malaikat. Ra'dun itu adalah ya suara ketika ada terjadi hujan. Tapi itu kan cuma pendapat. Nah, kalau pendapat itu kalah dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Tadi hadisnya sahih. Riwayat siapa tadi? Riwayatnya Tirmidzi juga. Baik, sekarang kita baca hadisnya 3450. Ini hadisnya dhaif sehingga Imam Tirmidzi mengatakan gharibun. Perlu diketahui kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharibun tok tanpa ada hasanun sahihun, itu maksudnya dhaif, atau lebih seringnya itu sangat-sangat dhaif. Nah, termasuk hadis ini ada rawi bernama Hajjaj bin Artah. Ini seorang perawi yang dhaif. Tapi saya jujur ya, sebagian ulama ada yang mengatakan dia sebenarnya tidak dhaif, dia itu soduk. Soduk itu orang yang jujur. Intinya diperselisihkan apakah dia dhaif ataukah tidak. Tapi di sini dia meriwayatkan dengan an, padahal dia seorang perawi yang mudallis. Perawi mudallis kalau meriwayatkan dengan an itu hadisnya dhaif. Jadi dhaifnya sisinya dua, ya. Pertama, ada rawi bernama Hajjaj ini. Kedua, dia menggunakan kata-kata an. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila mendengar suara guntur dan suara sawa'iq halilintar, maka beliau membaca doa, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi 'adzabika wa 'afina qabla dzalik. Ini doa yang sudah populer di TPA, tetapi hadisnya dhaif. Dan dhaif kok diajarkan di TPA? Ya enggak apa-apa, kan amal fadilah, ya, enggak ada masalah. Allahumma ya Allah, la taqtulna, janganlah engkau membunuh kami bi ghadabika dengan murkamu. Wala tuhlikna, janganlah engkau membinasakan kami bi'adzabika dengan siksamu. Wa afiyuna, dan sejahterakanlah kami. Maksudnya apa? Matikan kami dalam kondisi sejahtera qabla dzalika, sebelum siksamu itu. Jadi kalau Allah kirim siksa, maka kita mati duluan dalam kondisi sejahtera. Itu maksudnya dari afina ini. Nah, hadis ini meskipun dhaif, diamalkan tidak ada masalah karena cuma amal fadilah, tapi jangan diyakini 100% sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa yang sahih ada enggak? Ada, Pak, yang sahih, Pak. Mari saya tampilkan dari kitab Muwatta Malik. Ada enggak ini Muwatta Malik? Yusabbihu ar-ra'du. Nah, ini ada ini. Dari Abdullah bin Zubair bahwasanya dia itu, dari Amir bin Abdullah bin Zubair bahwasanya dia itu apabila mendengar guntur maka dia meninggalkan ngobrol, dia mengucapkan doa.
Nah, tapi doanya bukan dari Nabi, dari seorang ulama. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini mirip dengan yang di Quran ya. Maha suci zat yang guntur itu bertasbih memujinya, dan malaikat pun juga bertasbih karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh juga kita ganti dengan doa ini, Pak. Kenapa? Karena doa ini hadisnya sahih. Tetapi ya tadi bukan sabda Nabi, ini hanya merupakan doa dari ulama. Namanya ulamanya adalah Amir bin Abdullah bin Zubair. Kalau dia mendengar guntur, dia mengucapkan, kita baca Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kurang besar, Pak. Kita baca sekali lagi bersama yang besar ya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Tadi saya mengatakan ini mirip ayat Quran. Mari kita lihat di Quran surat apa? Ya surat Ar-Ra'd pasti ya. Ar-Ra'd ayat 13. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah, tinggal diganti dengan subhanalladzi. Jadi wawunya diganti dengan subhanalladzi. Kemudian yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Jadi gampang sekali menghafalkan. Surat 13 ayat 13, nomor cantik Bang. 13. Sawa'iq itu halilintar. Halilintar itu apa sih? Jadi ada 3 ya. Ada ra'dun guntur, ada barqun kilat, ada sawa'iqun halilintar. Kalau ra'dun itu suaranya guntur. Kalau barqun itu sinarnya kilat. Kalau sawa'iq itu campuran. Ada guntur, ada kilat. Nah, itu campuran namanya sawa'iq, halilintar. Jadi halilintar itu tidak hanya kilatnya dan tidak hanya suaranya. Suaranya plus apa? Plus kilatannya itu sawa'iq. Dari mana taunya? Dari penjelasan para ulama. Saya tampilkan ini penjelasan para ulama. Sa'iqah itu adalah narun, api. Nah, berarti kilatnya. Yang jatuh dari langit fi ra'tin syadid, bersama dengan guntur yang dahsyat. Nah, berarti gabungan antara guntur dengan barqun ya, guntur dengan kilat tadi. Ini ilmu yang penting Pak, karena tidak banyak orang yang bisa membedakan antara ra'dun, barqun, sawa'iqun. Ra'dun suaranya, barqun kilatannya, sawa'iqun gabungannya. Baik, kita lanjutkan. Bab ma yaqulu, bab apa yang seseorang ucapkan inda ketika ru'yatil hilal, melihat hilal. Hilal itu bulan sabit, tanda awal bulan Arab. 3451 dari Talhah bin Ubaidillah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza jika ra'a, melihat al-hilal bulan sabit, beliau mengucapkan, mari saya baca panjenengan tirukan, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Ya Allah, hilalkanlah dia, maksudnya munculkanlah hilal itu kepada kami dengan membawa keberuntungan dan keimanan dan keselamatan dan Islam. Kemudian kita ngomong kepada si hilalnya, wahai hilal, pemeliharaku dan pemeliharamu adalah sama-sama Allah. Jadi doanya ini isinya 2 Pak. Yang pertama kita ngomong kepada Allah, Allahumma. Kemudian kita ngomong kepada hilal, Rabbi wa Rabbukallah. Dan ini dalil bahwasanya kita ngomong kepada makhluk tidak bernyawa itu boleh. Ngomong kepada laptop, ngomong kepada mic, ngomong kepada HP, ngomong kepada motor, nggak apa-apa Pak.
motor kita macet mogok, nah, kita lus-lus, kita mogok to wong, rasa mogok, pengen ra mogok malah manfaatnya gede, pahalamu akeh. Nah, insya Allah dilus-lus begitu motor kita, insya Allah di starter nanti jadi gampang. Saya pernah cerita, pohon di rumah saya itu ketika berbuah itu cuma 1 atau 2. Nah, suatu hari saya lus-lus, kemudian berbuah saya akeh sisan, yen kowe akeh buah manfaatmu gede, pahalamu akeh, wong do seneng. Kemudian tahun itu buahnya banyak sekali, Pak. Nah, saya nggak paham apakah gara-gara saya omongin tadi ataukah ngepasi mawon, wallahu a'lam. Tapi yang jelas saya ngomong begitu itu bukan dikatakan wong edian ngomong karo pohon, bukan. Ini dalilnya. Nabi saja ngomongi kepada hilal Rabbi wa rabbukallah. Dan sudah banyak teman-teman yang cerita mirip-mirip begitu ya. Ada teman motornya macet di tengah jalan, di starter nggak bunyi-bunyi, Pak. Terus dia omongi, ayo toh, rasa macet ini malah ini gua amal soleh, dilus-lus lah, atau ditepuk nih, gua amal soleh aja macet, starter habis itu nyala. Padahal sebelumnya tadi udah berkali-kali nggak nyala-nyala. Nah, setelah diomongi nyala. Ya bisa jadi karena dia mendengar, bisa jadi juga karena memang tepat bertepatan dengan Allah takdirkan sudah nyala. Ya ala kulli hal, ngomong sama benda itu tidak dosa, tidak gila, itu tidak ada masalah ya, karena apa? Rasulullah pun juga melakukan. Apakah ada doa yang lain selain ini ketika melihat hilal? Nah, mari kita lihat hadis yang lain ya. Nah, ternyata di sini Allahumma ahillahu. Kalau yang tadi kan Allahumma ahlilhu, ini sama aja, Pak. Karena dalam bahasa Arab lil, lam ketemu lam, ini bisa digabung dengan cara ditasdid. Nah, kalau ditasdid berarti hak yang disukun menjadinya kasroh, ahillahu. Nah, jadi boleh ahlilhu, boleh juga ahillahu. Dua-duanya benar. Berikutnya babu mayaqulu, bab apa yang dia ucapkan indal ghadab, ketika marah. Jadi orang marah itu tidak baik, Pak. Sehingga di dalam Islam itu kita diajari untuk bisa menguasai marah kita. 3452. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, istabba, setelah saling mencela 2 orang laki-laki, ini sahabat Nabi semua, di hadapan Nabi SAW, sampai diketahuilah kemarahan pada wajah salah satu dari keduanya, berarti merah padam, marah betul. Maka Nabi SAW berkomentar, ini sesungguhnya aku la'alamu, sungguh tahu, kalimatan, satu kalimat, lau qalaha, kalau dia mengucapkan kalimat ini, la dhahaba, pasti lenyap, ghadabuhu, marahnya. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kok bisa a'udzubillah marahnya hilang? Karena marah itu sumbernya dari setan, gitu Pak. Nah, makanya kita berlindung kepada Allah dari setan. Karena itu sebagian ulama berpendapat kalau kita itu sedang marah, maka hendaklah kita berwudu. Kenapa berwudu? Karena setan diciptakan dari api. Sementara wudu itu dengan air mengalahkan api. Ya nggak apa-apa, Pak. Dilakukan nggak apa-apa. Itu diamalkan oleh ulama-ulama kita. Meskipun hadisnya dhaif ya, tapi boleh. Karena dilakukan oleh ulama-ulama kita dan dikuatkan oleh makna hadis ini. Kita berlindung kepada Allah berarti sumbernya marah dari setan. Terus kata Imam Tirmidzi, hadza haditsun mursal. Hadis ini mursal. Mursal itu termasuk dhaif. Kenapa mursal? Karena Abdurrahman bin Abi Layla tidak mendengar dari Mu'adz bin Jabal. Berarti sanadnya putus. Taunya dari mana bahwa dia tidak mendengar? Karena Mu'adz ini sudah mati pada khilafahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh, sementara Abdurrahman bin Abi Layla ini masih anak kecil usia 6 tahun. Jadi nggak mungkin lah dia mendengar hadis ini dari Mu'adz bin Jabal. Oh, dia masih anak-anak itu masih main-main, Pak, belum mendengar hadis.
Nah, sehingga di sini Abdurrahman bin Abi Layla tidak mendengar dari Mu'adz bin Jabal, ini putus. Tapi meskipun sanadnya putus, oleh Syekh Albani hadis ini dinilai sahih. Kenapa dinilai sahih? Karena dikuatkan oleh hadis yang lain yang semakna. Ini contoh hadis yang lain. Idza ghadibar rajul, apabila seseorang marah, faqala, lalu mengucapkan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, sakana ghadabu, marahnya akan tenang, reda. Ini hadis riwayat Ibnu Adi dari Abu Hurairah, sahih. Kalau yang tadi kan dari Mu'adz bin Jabal. Jadi ringkasnya hadis ini sanadnya dhaif, oke, nggak ada masalah, tetapi maknanya sahih karena sesuai dengan hadis yang lain yang sahih. Dan kita boleh membaca a'udzubillah ringkas, a'udzubillah begini saja. Boleh juga yang panjang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apalagi yang bisa kita lakukan ketika kita sedang marah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum," apabila seseorang marah, "falyaskut," hendaklah diam. Nah, diam ini juga meredakan marah, Pak. Kalau kita ngomong, maka marahnya semakin bertambah-tambah. Jadi selain kalimatan ini ya, mengucapkan kalimat ini, juga kita disuruh untuk diam. Diam maksudnya diam, tidak ngomong kepada orang yang kita marahi tadi. Tapi kalau ta'awud jangan diam, ya ta'awudnya dibaca terus sampai betul-betul marahnya lenyap. Apalagi yang kita bisa lakukan? Rasul bersabda, "Idza ghadiba ahadukum," kalau seseorang marah, kondisinya berdiri, duduklah. Kalau lenyap, ya alhamdulillah. Kalau belum lenyap marahnya, berbaringlah. Titik. Saya tambahkan, kalau berbaring juga masih marah, mati wahai sisan. Nah, wis berbaring ini sudah apa? Marahnya hilang. Oh, masih marah gimana? Ya, ta'awudnya dikencengkan, berarti kurang kenceng itu ta'awudnya. Jadi manusia akan tercipta dari tanah. Nah, semakin nempel ke tanah itu semakin tenang. Jadi ketika berdiri kan jauh dari tanah kan, duduk lebih dekat. Nah, maka tidur lebih dekat lagi. Nah, itu beberapa amal yang bisa kita lakukan ketika kita marah, Pak. Ada 3 ya. Yang pertama ta'awud, yang kedua diam, yang ketiga duduk. Kalau mau ditambah satu lagi tadi yang diamalkan ulama, yaitu berwudu atau mandi boleh. Apa sih fadilahnya kalau kita itu meninggalkan marah? Ya, mari kita lihat fadilahnya meninggalkan marah. Yumfidahu. Rasulullah bersabda, "Man katama ghaidhan," barang siapa yang menahan marah padahal dia mampu untuk melanjutkan marahnya, maka Allah panggil di depan para makhluk besok di akhirat sampai disuruh memilih bidadari surga, terserah. Dia akan dikawinkan dengan bidadari surga dari bidadari-bidadari tadi, terserah dia. Terserah itu berarti kalau panjenengan mau ngambil 100 bidadari ketika itu kan, terserah. Jadi kalau pengen istrinya banyak, silahkan. Kalau sedang marah kita apa? Tahan. Nanti istrinya banyak. Bukan di dunia ya, di dunia maksimal 4. Tapi kalau di akhirat, nah maka fadilahnya adalah kita menahan marah ini, kita disuruh memilih bidadari-bidadari surga. Mungkin ibu-ibu bertanya, itu kan bapak-bapak. Nah ini ibu-ibu menahan marah, fadilahnya apa bu? Kenapa bu? Nggak ada. Kok mesak keman bu? Bukan itu fadilah ini. Nah ada bu, fadilahnya ada yang lain. Nih fadilahnya ada yang lain. Man kadzama ghaidhan, barang siapa yang menahan marah, wa huwa yaqdiru ala infadi, padahal dia mampu untuk melanjutkan, maka Allah pun penuhi hatinya dengan keamanan dan keimanan. Tapi sayangnya dengan lafal seperti ini hadisnya dhaif. Kok dhaif? Ada enggak yang sahih? Nah, mari kita cari lagi, Pak. Apa ya? Lafalnya saya agak lupa ini.
ada yang sahih sebenarnya. Hanya saja saya lupa lafalnya. Intinya orang yang menahan marah itu ada fadilahnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini kita ketemu yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kaffa ghadabahu," siapa yang menahan marahnya, satarallahu auratahu, maka Allah akan menutupi auratnya. Barang siapa yang menahan dongkol, padahal kalau dia mau melanjutkan bisa melanjutkan, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan besok pada hari kiamat. Nah, jadi ibu-ibu dapat fadilah juga, Bu. Kalau yang bidadari pasti itu bapak-bapak, karena nggak ada bidadara, gitu. Tapi kalau ibu menahan marah, maka fadilahnya dapat dua. Yang pertama tadi ditutupi auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala, satarallahu auratahu, Allah tutupi auratnya. Terus yang kedua adalah Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan besok pada hari kiamat. Dongkol itu kan susah, Pak. Hati itu seperti teriris-iris, seperti terdesak-desak. Nah, tapi karena kita menahan karena Allah, maka fadilahnya pun dikasih yang sebaliknya, yaitu hatinya menjadi ridho dengan sebab diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadisnya sudah ketemu ya, riwayat Tabrani. Karena hadisnya sudah ketemu, alhamdulillah senang sekali, maka kita jadikan pengajian sampai di sini dulu. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan ya boleh, Pak.